Ta'ala. Kita mulai ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini bermanfaat, ya, membawa keberkahan buat kita semua, menambah ilmu yang kita pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, ya. Ini pembahasannya sambung menyambung. Alhamdulillah kita sudah ada di bab yang ke-6 terkait dengan babul masajid, bab yang membahas tentang masjid-masjid atau perintah dan larangan terkait masjid. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sutratul musalli, ya, tentang pembatas dalam sholat, kemudian juga bagaimana ajakan atau seruan untuk sholat khusyuk, ya, di dalamnya ada hadis-hadis yang terkait dengan hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ada bab mawaqit tentang waktu-waktu sholat, kemudian juga ada bab tentang azan, itu sudah kita pelajari. Ya, bab yang kedua azan tadi, kemudian bab syurutus shalah, ya, bab yang ketiga tentang syarat-syarat salat. Keempat tentang sutrah dan kelima tentang al-hatsu ala al-khusyuk, ya, ajakan seruan untuk melakukan khusyuk dalam ibadah, ya, terkait dengan salat kita, tapi lebih kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang babul masajid, bab tentang masjid-masjid kalau diartikan secara letterleknya, ya, suatu iman yang dimuliakan Allah. Nanti Bapak Ibu sekalian kita interaktif saja, kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas, perlu ditanyakan dalam kesempatan ta'lim subuh hari ini, silakan di unmute dan bisa kita diskusikan hal-hal yang akan menjadi concern buat Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, yang pertama kita ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa masjid, ya. Dan ini masjid menjadi tempat yang sangat strategis buat berkumpulnya kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang paling pertama kali didirikan adalah masjid. Walaupun Masjid Kuba itu bukan masjid yang pertama. Masjid yang pertama itu adalah masjid yang didirikan di Habasyah. Ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah untuk tempat yang pertama, ya, di antara para sahabat yang hijrah ke sana adalah Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudara dari Ali bin Abi Thalib, ya, anak dari paman Nabi Abu Thalib. Di Habasyah juga didirikan masjid sebagai tempat hijrah kaum muslimin yang pertama. Beberapa kali umat Islam dari Mekah yang tertindas pada saat itu melakukan perjalanan hijrah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini memiliki banyak keutamaan, ya, karena dia adalah buyutullahi ta'ala fi ardihi ja'alaha khalisan lahu wahdah. Masjid adalah baitullah di muka bumi, tempat Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Faqala subhanahu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan berdoa, jangan meminta kepada Allah, ya, dengan menyandingkan yang lainnya. Jadi jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan di dalam meminta, dalam berdoa. Wa annahu la maqama 'abdullah yad'u kanu yakunu 'alaihi ibadah. Yaitu dalam surat Jin. Wa hiya ahabbul amakin ilallah.
masjid ini menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya serta kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Bahwasanya tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di sebuah negeri adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sedangkan tempat yang paling dibenci sama Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis 1473, kemudian dikeluarkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, hadis 1293, kemudian oleh Ibnu Hibban, hadis 1600. Ya. Ini kata baginda Nabi, ahabbul biladi ilallah. Tempat atau negeri yang paling dicintai, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Kenapa? Karena disitulah tempat kita bersujud, tempat kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mengabdikan diri kepada Allah. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sedangkan tempat yang paling dibenci adalah pasar, ya. Kenapa pasar dibenci? Karena pasar banyak mengandung kemadaratan. Pasar adalah tempat berkumpulnya syaitan. Makanya ketika kita menuju pasar, kita diminta untuk berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan syaitan. Nah, ini banyak dedempat syaitan yang berkumpul di pasar. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat wanti-wanti ketika kita ke pasar itu mohon perlindungan Allah dan berdoa. Ya. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu memberikan satu guidance kepada kita, memberikan arahan. Beliau mengatakan la tadkhulu suquna illa man tafaqaha. Jangan ada yang masuk ke pasar kami kecuali kata beliau illa man tafaqaha, orang yang sudah paham tentang fikih. Orang yang sudah mempelajari fikih, yang tahu tentang ilmu syariatnya ketika masuk pasar. Kalau yang belum paham, kacau akibatnya Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya dia menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Ya, karena ketika Allah perintahkan wailul lil mutaffifin, sungguh celaka al mutaffifin. Apa yang disebut mutaffifin? Alladzina idaktalu ala nasi yastawfun. Yang apabila mereka melakukan timbang menimbang, ya, yastawfun, mereka minta dicukupkan atau dilebihkan. Nah, ini kriteria al-mutaffifin yang banyak terjadi di pasar. Ya. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Sungguh celaka orang-orang yang mutaffifin, suka mainin timbangan, suka mainin takaran, suka mainin meteran. Ya, karena emang itulah tempatnya di pasar. Sehingga pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu yang suka belanja atau bapak-bapak yang suka ngantar ibunya ke pasar ini, ya, atau anak-anak muda yang ngantar ibunya belanja, coba kita perhatikan. Betul enggak kata baginda Nabi kalau pasar itu menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, ternyata betul ya. Ibu-ibu kalau belanja, pernah nggak Bu? Ini udah ditimbang nih, Bang, tambahin dong Bang, gitu. Kita ngambil lagi, minta bonus dan lain sebagainya. Ya, yang kata Allah wa idza qalu wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Ya, apabila mereka melakukan timbangan 'alan nasi kepada orang banyak, yastawfun, minta dicukupkan. Nah, ini tipenya adalah tipe para pembeli nih yang ada di pasar. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Tapi kalau sebaliknya dia melakukan timbangan, ya pengennya yusirun, ingin merugikan orang lain. Ini tipenya penjual. Nah, Allah sebutkan dua-duanya di sini karena memang terjadi kedua-duanya di pasar. Ya, ini perlu kita waspadai nih Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu belanja ke pasar, ya, tempat-tempat buah, ya, itu kan bisa jadi kita nyicipin buah yang kita mau beli.
Tapi kita ingatkan sekali lagi, kalau seandainya Bapak Ibu berangkat ke pasar, ya jangan mencoba mencicipi kecuali yang sudah diizinkan oleh tukang dagangnya. Ya, ini lagi musim buku ya Bapak Ibu, lagi musim buku. Kalau kalau kita lihat tuh tukang buku suka nulis di kardus, nyobain cukup satu saja, jangan lebih. Ya, karena bisa jadi pengalaman tukang buku itu ketika ada yang nyobainnya banyak-banyak gitu. Udah nyobain banyak, kenyang, belinya kagak. Nah, kan gitu ya. Nah, ini waspada buat kita semua. Makanya tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar, karena perilaku ini sering terjadi pada saat kita melakukan jual beli. Ya. Nah, bukan cuma itu juga ya. Itu salah satu aja yang Allah peringatkan kepada kita semua terkait dengan al-mutaffifin. Mereka yang suka main-main dengan ukuran, dengan timbangan, dengan meteran dan lain sebagainya. Bisa jadi ketika bukan cuma tukang buah, tukang meteran baju ya, kita jualan kain, kemudian ya ngambil sesenti 2 senti, itu juga bagian dari al-mutaffifin. Makanya kenapa yang paling disukai oleh Allah masjid, dan yang paling dibenci adalah pasar. Karena memang kondisinya seperti itu. Dan masjid ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau lagi di masjid itu enggak maksiat lah, ya. Makanya perlu juga Bapak Ibu, ketika kita punya masjid di zaman era seperti sekarang ini, daripada anak-anak kumpul di kafe-kafe, di tempat kopi, lengkapi masjid kita dengan wifi supaya anak-anak remaja, anak-anak mahasiswa bisa belajar di masjid, bisa koneksi di masjid. Ya, walaupun nanti koneksi di masjid, insya Allah tidak akan membuka yang macam-macam, tidak akan melihat ya hal-hal yang dilarang. Paling tidak ada rasa takut ketika dia connect di masjid menggunakan wifi-nya masjid itu. Nah, ini perlu kita mencari terobosan supaya masjid kita menjadi masjid yang ramah buat anak-anak kita, ramah buat jamaah, ya. Sehingga kita fasilitasi lah itu anak-anak untuk connect dari masjid, ketimbang di kafe di mana gitu ya, di warung kopi dan lain sebagainya, ya bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Karena merasa nggak ada yang ngawasi. Tapi ketika dia koneksi di masjid, ya itu secara tidak langsung ada perasaan takut karena ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, membuka website porno dan lain sebagainya, itu bisa dihindari ketika mereka menggunakan wifi masjid untuk belajar. Ya, sangat-sangat jarang ada masjid yang membuka jaringan internetnya untuk jamaah gitu. Ya. Mudah-mudahan ini jadikan alternatif Bapak Ibu sekalian supaya jamaah itu betah di masjid ya. Minimal nanti ketika lagi main apa di masjid itu, ketika waktu azan ya, anak-anak kita juga tidak ketinggalan waktu sholat. Biasanya kan kalau lagi main itu di rumah ya, azan aja kelewatan gitu. Ya, bahkan sholatnya bisa diakhirkan. Tapi kalau mereka koneksinya di masjid, kita izinkan lah misalnya sesekali untuk main game di situ. Tapi ketika waktu azan mereka harus siap untuk menunaikan ibadah salat. Bal annal masjid huwa baitun kulla mu'min wa taqi, ya. Bahkan masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, kata Abu Darda, al-masjidu baitatul taqiyyin. Masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Minimal kalau masih sebagai tempat rumah orang yang bertakwa, ya, penduduk pengisinya juga insya Allah memenuhi kriteria itu, ya. Dan inilah kenapa pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid ketika datang ke Madinah. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah, ya. Al-hatsu ala bina'il masajid wa imaratiha.
Faqad hattana al-Islamul Hanif ala bina'il masajid wa ja'ala dzalika sabilan ilal jannah. Masya Allah. Allah memberikan motivasi kepada kita untuk membangun masjid, ya. Dan masjid ini semoga bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah wa ilal fauzi bi mardatillah, dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man banallahu masjidan min malihi banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid min malihi, dari hartanya, kata Sayyidina Ali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membuatkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis 737, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian hadis dari Anas, apa kata beliau? Man bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabiran. Barang siapa yang membangun masjid kecil maupun besar, luas maupun sempit, ya, banallahu baitan fil jannah, Allah akan buatkan buat dia di surga. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an, man bana lillahi masjidan walau ka mafhasin qatatin li baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Ini luar biasa banyak hadis-hadis yang isinya motivasi, meminta kepada kita untuk menyiapkan atau membangun masjid, karena sangat pentingnya masjid buat kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, Innallaha yunadi yaumal qiyamah. Nanti nih Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah bangun masjid, Allah yunadi yaumal qiyamah. Allah akan memanggil siapa? Allah akan panggil, aina jirani, mana tetanggaku, kata Allah. Siapa yang dimaksud tetangga oleh Allah? Fataqulul malaikatu rabbana ma yanbaghi lahu an yujawiruka. Sampai malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, siapa yang dimaksud dengan tetangga itu, gitu. Ya. Fayaqulu aina amaral masjid. Aina amaral masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana sih orang yang memakmurkan masjid? Itulah tetanggaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahul Haris bi Bughyatul Bahis. Ini hadis-hadis sahih, ya. Kemudian kata Allah, inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah siapa? Man amana billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir. Dan juga beriman kepada hari akhir dan mendirikan salat. Ini kriteria orang yang mendirikan salat, ya, yang menjadi pemakmur masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah enggak zamannya lagi Bapak Ibu kalau jadi pengurus masjid itu rebutan masjid, rebutan musola buat jadi pengurus, ya. Enggak usah seperti itu. Bahkan ada masjid-masjid yang selalu konflik mulut pengurusnya, DKM-nya, ya. Kalau memang ada orang-orang yang ikhlas ingin jadi pengurus masjid, monggo silahkan, gitu ya. Jangan ribut mulu, ya. Jangan ribut ingin menguasai masjid, yang ini pengen menjatuhkan pengurus yang lainnya, itu enggak bagus buat kita semua. Oleh karena itu mari kita bangun kebersamaan untuk memakmurkan masjid-masjid kita, gitu. Kalau kita ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memakmurkan masjid. Ini ciri-ciri mereka yang memakmurkan masjid adalah man amana billah. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ayyakuna minal muhtadin. Semoga mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Dari kemudian yang kedua, al-hasu 'ala adh-dhahabi ila al-masajid was salatu fiha. Ya.
ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendatangi masjid dan sholat di dalamnya. Ya. Sawabud dhihabi ilal masjid bis shalah sawabun kabirun wa fadlun amim. Ganjaran pahala bagi siapa saja yang menuju masjid untuk melakukan sholat, itu pahalanya sangat luar biasa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, man tawaddo'a fa ahsanal wudu summa kharaja 'amidan ila sholati fa innahu fi sholatin makana yarmidu ila sholatin wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanatun wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah. Wa idza sami'a ahadukumul iqama fala yasa' fa inna a'zamakum ajran ya ab'adakum daran. Qalu lima ya Aba Hurairah? Qalu man ajjalal kasratil khutat. Ya. Ini luar biasa, barang siapa yang berdoa berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju masjid ya. Summa kharaja ila min baitihi, dia keluar dari rumahnya menuju masjid, fa innahu fi sholati makana yagmidu ila shalah. Masya Allah, pahala mereka yang dengan sengaja keluar untuk menuju masjid ya, itu sangat besar sekali. Bahkan dari hasil yang lain Rasulullah SAW menyatakan, ma min muslimin yatawaddo fa yusinu wudu'ahu illa kana za'iran Allahu azza wa jalla wa haqqa 'alal mazurin an yuqima za'irahu. Orang yang memang sengaja berwudu dari rumahnya, kemudian wudunya dibagusin, disempurnain, ya, illa kana za'irallah azza wa jalla. Sungguh dia telah mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah akan menyambut orang-orang yang mengunjunginya di rumah-rumahnya. An yukrima za'irahu, dan Allah akan memuliakan mereka yang mengunjungi rumah-rumahnya. Nah, itu ikhwatul Islam kaitan dengan beberapa hadis-hadis yang mengaitkan dengan kemuliaan masjid ya, keutamaan masjid. Jadi kalau kita menjadi ahli masjid berarti kita menjadi ahlullah. Kita menjadi keluarga masjid berarti kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan menuju masjid berarti kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira kaitannya dengan fadlu al-masajid, keutamaan masjid ya. Kemudian kita akan masuk ke bab yang ke-6, yaitu babul masajid, perintah dan larangan dalam terkait dengan masjid-masjid ini. Hadis yang pertama, Ustaz, slide-nya memang nggak jalan ya Ustaz ya? Belum. Oh ya. Ya. Nah, ini hadis yang pertama. Ya, Bapak Ibu sekalian. Para ulama kemudian mengambil kesimpulan tentang hadis yang pertama ini di dalam babul masajid. Kalau di buku saya ini masuk hadis ke-248 ya dalam kitab ini. Hadis ke-248. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Dari Ummul Mukminin, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunazzafa wa tutayyaba. Ya, apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau ini adalah salah satu ibunda kaum muslimin, ya, salah satu dari istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nah, di sini kalau kita lihat slide-nya ini, amaro ya, amaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Memerintahkan siapa? Memerintahkan kita semua. Ya. Untuk apa? Bibina'il masajid, untuk membangun masjid. Nah, jadi kalau kita membangun masjid, mendirikan masjid, ini bagian dari perintah
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitan dengan perintah ya. Fidduri ya, di ulama ini banyak menginterpretasikan kata fiddur ya. Kaitan dengan kata fidduri ini adalah ada yang menerjemahkan di rumah gitu. Makanya kalau kita lihat ada beberapa rumah itu yang punya secara khusus ada musholahnya. Bisa jadi mereka memahami dari hadis ini ya. Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membangun masjid di mana, di rumah-rumah gitu. Ada musola secara khusus yang dia bangun dalam rumah. Itu pengertian pertama. Pengertian yang lainnya ya disebutkan ad-daru al mahallu yajma'ul bina'a wal arsata wal balad wal madinah wa maudi'ul qabilah. Yang dimaksud di sini adalah tempat berkumpulnya kabilah-kabilah. Nah, kalau kumpulnya kabilah-kabilah kan berarti bisa jadi adalah kampung, ya. Bisa jadi adalah komplek, bisa jadi adalah klaster. Kalau bahasa sekarang itu ya. Makanya kenapa di setiap kompleks, setiap klaster, kalau bisa jadi di setiap blok gitu ya. Di blok di RW ini, di RT ini masing-masing punya masjid gitu. Karena apa? Karena perintah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap blok, setiap kampung, setiap kawasan, setiap daerah, setiap klaster itu punya masjid. Hikmahnya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita punya masjid, ya, yang nggak pernah ketemu nih tetangga, ya, kalau lagi hari-hari biasanya, insya Allah minimal ketika subuh itu ketemu di masjid, ya, karena sebelum berangkat kerja kan gitu, atau minimal kita ketemu pas sholat isya, ya. Kalau maghribnya lagi di jalan, mudah-mudahan isyanya bisa ketemu di masjid, ya. Dari mana-mana akan kumpul gitu. Kalau memang masjidnya adalah buat sebuah satu klaster ya. Orang beda-beda blok kemudian menuju masjid yang sama. Di situ kita bisa kumpul, bisa ketemu. Nah, ini yang Rasulullah SAW inginkan ketika kita bikin masjid, ya, dirikan masjid di tempat kita masing-masing, itu menjadi tempat untuk menjalin ikatan ukhuwah kita, ya, menjalin kebersamaan di antara kita. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita udah punya masjid nih, jangan lupa karena sofa supaya dibersihkan masjidnya. Wa'an tutayyaba, dan juga dikasih wangian. Jangan pas kita punya masjid kagak diurus, ya. Ketika kita buka pintunya baunya bau demek gitu kan. Kagak enak gitu, bau debu dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW perintahkan kepada kita kalau kita sudah bangun masjid, tolong dong masjidnya diurus, ya. Jangan cuma ngebotnya. Saya pernah sholat di salah satu masjid itu di daerah Pondok Gede itu, Masya Allah, ketika masuk itu dari mulai sholat lohar sampai sholat asar ada kotoran kucing buang air di dalam masjid tuh, buang BAB di dalam masjid. Itu dari sholat lohar sampai sholat asar kagak ada yang bersih. Masjidnya gede bagus, tapi nggak ada yang peduli itu ngebersihin kotoran kucing di dalam masjid. Nah ini Pak Ibu, Rasulullah SAW perintahkan kepada kita kalau kita punya masjid, ya, kita menjadi pengurus masjid, jangan lupa masjid kita dibersihin, ya. Kalau emang dia pakai karpet, di vacuum cleaner, ya, supaya jangan berdebu. Kalau memang perlu dicat lagi. Kalau memang perlu dikasih AC supaya nyaman gitu kan. Nah, dibersihkan, antunadzafa wa tutayyaba. Jangan sampai tai cicak itu bertebaran di dalam masjid. Di tempat lain juga saya pernah sholat, ya. Masjidnya juga bagus, ya, di tingkat 2. Tapi kita melihat itu kotoran cicak di mana-mana gitu. Ya. Pas sujud ternyata ada tai cicak gitu. Nah, ini juga
perlu menjadi perhatian terhadap kebersihan ya. Supaya apa juga? Supaya ketika orang sholat menjadi nyaman, orang sujud ketika sejadahnya bersih kan enak. Mungkin Bapak Ibu juga pernah sholat di stasiun, di terminal, di tempat-tempat umum ya, yang naudzubillah sejadahnya itu udah, ya Allah, udah kucel gitu kan, kemudian baunya juga agak enak banget pas kita sujud kita pakai, ternyata sejadahnya itu udah kotor banget gitu. Nah ini penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, dan ini perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wa an tunazzafa wa tutayyaba. Kalau kita punya masjid ya, dibersihin, dikasih wewangian. Makanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kalau kita masuk, subhanallah wanginya kayak apa ya gitu. Dan boleh juga kita membeli bukhar. Bukhar itu semacam kayu yang buat pewangi ruangan tuh, dibakar. Ya, kalau kata orang sih semacam sajen ya, yang kayu itu tuh. Nah kalau orang lain mungkin jadi pakai ibadah, tapi kalau kita beli itu buat pewangi ruangan aja gitu. Ya, banyak orang yang pakai kayu itu, kemudian dibakar, di asapnya itu wangi banget gitu buat mewangikan ruangan. Nah ini juga menjadi konsen buat kita semua, bahwasanya ketika kita masuk masjid itu diutamakan kita tidak membawa bau, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang habis makan bawang itu ke masjid. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang nggak suka dengan bau bawang, ya. Bisa jadi pada saat dia nanti mengucapkan kata amin, itu bau bawangnya kemana-mana. Ya. Nah ini yang di samping masjidnya bersih, kemudian juga wangi, ya, orang-orang yang datangnya juga demikian. Orang yang sholat di samping kanannya, mohon maaf, bau keteknya misalnya atau bau badannya, itu juga mempengaruhi kekhusyuan orang yang sholat. Nah mungkin bagi ibu-ibu harus diperhatikan juga, kalau memang ada mukena di musola, ada mukena di masjid, itu jangan lupa dicuci setiap berapa waktu sekali ya. Jangan sampai ada orang musafir, ibu-ibu musafir ini butuh mukena, butuh kain untuk sholat, ternyata kain dan mukenanya karena lama nggak dicuci jadi baunya luar biasa. Ya. Rasulullah SAW sangat menjaga kebersihan, ya, sehingga beliau perintahkan khusus nih dalam hadis ini untuk menjaga kebersihan dan kasih wewangian. Bukan cuma masjidnya, tapi juga orangnya mesti wangi, orangnya juga mesti menghindari bau-bauan pada saat masuk masjid. Nah kalau di zaman Nabi disampaikan oleh beliau terkait dengan orang yang makan bawang putih dan bawang merah. Kalau kita kiaskan zaman sekarang, mungkin bisa jadi orang yang habis makan jengkol, makan pete gitu, ya. Karena ada orang yang nggak suka bau jengkol. Nah kalau Bapak Ibu habis makan jengkol, makan pete, kemudian ke masjid, aromanya, baunya mengganggu. Nah ini juga tidak baik dan bisa menghilangkan kekhusyuan, ya. Nah ini hadis yang pertama yang kita bahas. Kemudian hadis yang kedua. Nah ini juga banyak di kalangan kita ya Bapak Ibu sekalian nih, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah perintahkan, Rasulullah SAW perintahkan kita untuk tidak melakukan ini. Apa kata baginda Nabi? Hadis dari Abu Hurairah, qatalallahu al-yahuda. Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ya. Bahasanya di situ Allah menggunakan kata qatalahumullah. Ma'nahu qatalahum wa ahlakahum. Allah menghancurkan, membinasakan. Qatal itu kan artinya membunuh ya. Membunuh itu bisa dalam arti binasa. Ahlaka.
Kenapa Allah binasakan orang-orang Yahudi? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu orang-orang Yahudi. Wazadahu Muslim, kata Imam Muslim dalam riwayat yang lainnya dikatakan wan Nasara, ternyata bukan orang Yahudi, orang Nasrani juga sama. Ya, karena sama-sama keturunan Bani Israel nih. Ya, Yahudi Bani Israel, ya, Nasara juga Bani Israel. Yahudi identik dengan Nabiullah Musa alaihissalam, Nasrani identik dengan Nabiullah Isa putra Maryam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi perhatian kita bersama nih. Kalau dulu orang-orang Yahudi Allah hancurkan, Allah binasakan karena menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid, apakah kita umat Islam juga bisa terkena dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Nah, kita perhatikan sekarang, ada enggak saudara-saudara kita yang kemudian menjadikan masjid-masjid itu sebagai seperti tempat sesembahan? Kita datang duduk di situ kemudian minta sama kuburan, ya. Nah, ini bahaya nih. Yang di kuburan itu sudah wafat gitu, ya, nggak bisa menjadi wasilah buat kita untuk meminta. Kalau kita menjadikan wasilah, ya, bertawasul, jadikan orang yang hidup untuk bertawasul, bukan dengan yang sudah wafat. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bahkan ketika saya kuliah dulu itu ada satu masjid di nggak jauhan posisinya itu justru dia seberang-seberangan dengan kampus Al-Azhar. Ya, di sini ada Masjid Al-Azhar, di depannya itu ada Masjid Sayyidina Husain. Nah, kata orang di dalam Masjid Sayyidina Husain itu ada kuburannya Sayyidina Husain. Padahal yang ada di situ cuman kepalanya. Waktu Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, ya, ngaji di Raudhah. Itu kepalanya dikuburkan, dimakamkan di Mesir. Ya, walaupun ada versi lainnya, tapi ala kulli hal orang menganggap itulah makam kepalanya Sayyidina Husain. Kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian? Masya Allah, kalau di waktu-waktu tertentu itu banyak orang yang kemudian sujud, sholat itu menghadap kuburan Sayyidina Husain. Bahkan mereka tawaf mengelilingi makamnya Sayyidina Husain. Ya, walaupun cuma kepalanya doang di situ. Nah, ini kan sudah menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Kalau sebagai masjid berarti kan tempat dia sujud, tempat dia minta, tempat dia ibadah. Nah, dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya, kalau orang-orang Yahudi Allah hancurkan, Allah binasakan karena mereka menjadikan masjid kuburan tokoh-tokoh, kuburan orang-orang soleh, ya, nabi-nabi sebagai masjid, maka bisa jadi kaum muslimin yang mengikuti langkah-langkah cara-cara Yahudi menjadikan kubur-kubur para ulama, makam-makam para kiai, ya, sebagai masjid, ya, sebagai tempat meminta, ya. Mungkin alasannya berzikir, berdoa, tapi kemudian juga akhirnya bertawasul dengan yang sudah wafat, gitu ya. Nah, ini bahaya. Bahkan ada yang sebagian orang mencium adrihahnya atau kubahnya. Nah, ini juga sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita melakukan hal yang sama, na'udzubillah, bisa jadi Allah akan membinasakan mereka yang melakukan hal seperti ini. Nah, ini sudah menjadi pelajaran buat kita semua, jamaah sekalian. Kalau orang Yahudi sudah Allah binasakan dengan kondisi yang mereka lakukan, kita jangan sampai gitu. Ya, kita jangan melakukan apa yang seperti mereka lakukan. Perlakukanlah makam-makam itu seperti biasa saja gitu. Ya. Kuburan, makam itu kan Allah jadikan supaya kita mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Untuk mengingat mati. Gitu.
kita lihat makam-makam ulama, makam kiai dihias luar biasanya kayak kamar pengantin, ada dikasih bunga dan lain sebagainya. Ini kan sudah sudah menjurus gitu. Ya, sudah menjurus kepada hal-hal yang pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dulu nabi-nabi, ya, kalau Nasrani kan nabinya cuma satu, Nabi Isa. Tapi banyak orang-orang soleh yang mereka mereka perlakukan. Ya. Ada siapa pengikut Nabi Isa itu yang setia, Hawariyun namanya. Para ulamanya setelah Nabi Isa Allah wafatkan, Allah angkat ke langit, maka ada Hawari, para penolong-penolong Nabi Isa yang menjadi orang-orang soleh. Nah itu ikhwatal Islam, jangan sampai kemudian kita mengikuti cara Yahudi ya. Wattikhadul qubur masajidan a'ammu min an yakuna bi makna salati ilaiha. Ya. Menjadikan kuburan itu sebagai menjadikan kubur sebagai masjid itu maknanya lebih umum kata yang mensyarah kitab ini. Gimana as-salatu ilaihi bukan cuma salat tapi lebih luas lagi. Ya, orang datang ke situ mendekatkan diri kepada Allah tapi lewat kuburan itu juga sama. Ya. Mereka mau minta sesuatu tapi mintanya lewat kuburan itu juga sama, masuk dalam hal seperti ini. Makanya dalam hadis berikutnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah mengatakan kanu idza mata fihi rajul salih banau ala qabrihi masjidan. Ya. Mereka itu Yahudi dan Nasrani, ketika ada orang-orang saleh, ya, ada ulamanya, ada orang terkenalnya, ya, orang baiknya, wafat, meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Kemudian dibangunlah di atas kuburnya itu masjid. Wa fihi ulaika syirarul khalqi. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Nah, subhanallah. Ya, ini mudah sekali lah kita lihat fenomena ini ya. Ya, ini jangan sampai terjadi. Adanya makam, adanya kuburan itu tujuannya apa? Supaya ditudzakkirul maut, mengingatkan kita untuk bersiap-siap akan kematian. Itu. Bukan tempat untuk meminta, bukan tempat untuk naruh sesajen di situ ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Bukan kepada siapa-siapa. Ya, penghuni kubur itu sudah tenang dengan kondisinya masing-masing. Ya, bagi yang beramal saleh mereka akan terima ganjaran amal solehnya pada saat masih hidup dengan nikmat kubur. Bagi yang sebaliknya dia akan menerima azab kubur. Ya. Makanya kita disunahkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dari azab kubur. Ya, pada saat kita doa tahiyat akhir kita diminta untuk berdoa dari fitnah dajjal dan fitnah azab kubur dan fitnah api neraka jahanam. Gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini hadis-hadis ini sangat penting buat kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 972 dikatakan la tajlisu 'alal qubur. Janganlah kalian duduk-duduk di kuburan, di makam, ya. Wala tusallu 'ilaiha, jangan kemudian salat menghadapnya, wala 'alaiha, dan salat di atasnya. Nah, ini makin memperjelas ya. Wa zahiru anna al-illatu saddu dari'a wal bu'du an tashabbu bi 'abdatil awsan allati tu'adzibul jamadat allati la tasma'u wa la tanfa'u wa la tadur. Ya, jangan kemudian kita bertasyabbuh terhadap apa yang mereka lakukan. Kalaupun nanti kita berkontribusi untuk membangun itu, maka kontribusi kita tidak punya nilai apa-apa. Ya, kita ikut membangun, membaguskan makam-makam keramat dan lain sebagainya. Kata orang si keramat gitu ya. Nah, kata Allah justru tidak ada apa-apanya. Wa tabdirul khali alin naf'i bil kulliyah. Ya,
Hal itu merupakan sebagai bentuk kemubaziran. Ya. Walamma fi infaqil mali fi dzalikal abas wa tabdzir. Ya. Sia-sia aja gitu. Sia-sia Bapak Ibu ikut bantu membangun, mempercantik makam dan lain sebagainya. Yang disunahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita tidak terlalu meninggikan makam, gitu ya. Kalaupun meninggikan sewajarnya, untuk sebagai tanda saja, dengan tanah yang tanah galian makam itu sendiri. Nah, ini dua hadis. Yang pertama dari kitab Bulughul Maram, ya, terkait dengan menjadikan makam sebagai kuburan, ya. Dan itulah sejelek-jelek makhluk, kata Allah. Kenapa disebut sejelek-jelek makhluk? Karena itulah bentuk kesyirikan. Minta kepada makam, ya, memohon kepada makam, kepada isi makam. Padahal isi makam sudah tidak berdaya. Kecuali kalau memang ada hadis khusus terkait dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berwasilah dengan jah Nabi masih diperbolehkan dan masuk dalam ruang lingkup ikhtilaf bainal ulama. Nah, teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, ya, nanti kita cukupkan sampai hadis ketiga dulu. Jawazu dukhulil kufarul masajid li hajati min ghairi idza. Ya, hukum terkait orang kafir masuk ke dalam masjid. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masajid. Nah, kata Nabi, Nabi pernah mengutus pasukan berkuda. Lalu mereka datang dengan membawa tawanan dan mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Ya. Nah, ini kaitan hadis yang dijadikan landasan bolehnya orang kafir itu masuk ke masjid, ya. Yang dimaksud dengan rajul di sini siapa? Sumamah bin Utsal, ya. Saraha bidzalika fi sahihaini wa ghairihima wa laysa fihi anna rabb an amrihi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu qarrara dzalika, ya. Tawanan itu namanya Sumamah bin Utsal. Dia menjadi tawanan perang dan diikat di salah satu tiang masjid, ya. Wa fihi dalilun ala jawazi rabbil asir bin masjid wa in kana kafiran. Inilah hadis yang menjadi dalil bolehnya mengikat tawanan di masjid walaupun dia orang kafir. Wa hadza yukhassisu qauli sallallahu alaihi wasallam, innal masjida li dzikrillahi wa ta'ah wa qad anzala sallallahu alaihi wasallam wa taqifil masjid. Contoh lainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima utusan sakit itu juga di dalam masjid, ya. Wa qala al-Khattabi fihi jawazu dukhulul musyriku al-masjida idza kana fihi hajah. Bolehnya memasukkan orang musyrik ke dalam masjid kalau dia punya hajat. Mislu an yakuna lahu gharimun fil masjid la yakhruju ilaihi, ya. Jadi diperbolehkan orang-orang kafir itu masuk ke dalam masjid, ya. Wa mislu anna yuhakim ila qadim wa huwa fil masjid. Dulu juga persidangan itu dilakukan juga di dalam masjid. Makanya yang mengikuti persidangan bukan cuma muslim, ya, ada orang-orang non muslim, orang-orang kafir yang juga ikut dalam persidangan tersebut. Wa qad kana al-kuffaru yadkhuluna masjidahu sallallahu alaihi wasallam wa yatiluna fihi al-julus. Bahkan ada orang kafir yang sengaja datang ke masjid itu hanya cuma untuk duduk-duduk ngadem aja di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa annal yahuda atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Demikian juga dengan orang Yahudi, kata baginda Nabi, ada orang Yahudi itu ingin menemui Nabi dan Nabi temui di dalam masjid. Nah, ini teman-teman sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering sekali kita terkadang di medsos itu
ya saling berbantah-bantahan. Boleh nggak sih orang kafir masuk masjid Istiqlal gitu ya, untuk ya sekedar lihat-lihat ya. Nah, sebetulnya kalau kita mengacu ke hadis-hadis ini, tidak terlarang mereka datang ke masjid ya. Mereka mendatangi masjid itu bukan suatu yang haram buat mereka dan buat kita gitu. Kecuali kedatangan mereka akan mengganggu ibadah yang kita lakukan ya. Datang ke masjid tapi nggak menutup aurat ya, auratnya kemana-mana. Datang ke masjid lewat misalnya barisan orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi selama ada kepentingan, ada hajat, dalam kondisi sopan dan lain sebagainya, mereka masih diperbolehkan untuk datang masuk ke dalam masjid ya. Dan ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Wa amma qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa la yaqrabul masjidal haram ya. Ulama mengatakan kecuali untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Fal muradu la yumkinuna fi hajjin wala umratin kama warada fil qissatil lati ba'atha li ajliha sallallahu alaihi wasallam bi ayatin bara'ah ila Makkah wala yahujjanna ba'da hadzal 'ami musyrikun. Ya, kecuali untuk Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya berlaku maka lahum ayyadkhuluha illa shaifin. Ya, tidak boleh masuk kecuali mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian secara umum selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih diperkenankan untuk masuk termasuk masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Tapi sekali lagi kondisinya tentunya harus disesuaikan. Jangan sampai tadi masuk tanpa menutup aurat, masuk mengganggu aktivitas yang ada di dalam masjid, ya, atau masuk tentara pakai sepatu, polisi pakai sepatu ngejar-ngejar mahasiswa, itu yang nggak boleh, ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terkait dengan hukum tersebut ya dijadikan dalil bahwasanya boleh orang kafir masuk masjid. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah menyetujui sahabat ketika mengikat Sumamah bin Usal di masjid hingga lewat 3 hari. Ya. Kemudian juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang kafir boleh masuk masjid manapun kecuali Masjidil Haram, ya, karena beralasan orang musyrik itu najis badannya. Yang berdasarkan surat Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ya. Nah, ini pendapat-pendapat yang membolehkan orang-orang kafir, orang non-muslim masuk ke dalam masjid selama tidak mengganggu aktivitas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Masih banyak judul-judul yang menarik dari kitab Babus Shalah ini. Di antaranya saya sebutkan judulnya, ya, Jawazu insya di syair fil masjid. Bolehnya membacakan syair, membacakan lirik-lirik di dalam masjid, ya. Syair itu kan sebuah karya sastra, ya. Mana syair yang dibolehkan, mana yang tidak, gitu. Wassu'alu anid dhalati fil masajid manhiyun anhu. Bagaimana hukumnya mengumumkan barang yang hilang di masjid? Itu salah satu pembahasan. Nah, di sini dikatakan dhala itu dalam bentuk barang. Bagaimana kalau nanti mengumumkan anak hilang misalnya, ya? Kadang ada anak hilang di komplek itu, entah kemana gitu, diumumkan di masjid, ya. Nah, bagaimana nanti kedudukannya? Kalau kalau barang seperti apa, kalau anak hilang seperti apa. Kemudian bagaimana hukum al-bai' wasyira fil masajid? Bagaimana hukumnya jual beli di dalam masjid, ya? La tuqamul hududu fil masajid wala yustaqadu fiha. Ya, bagaimana apakah diperbolehkan melakukan potong tangan, melakukan kisos di dalam masjid atau tidak, ya?
Kemudian juga boleh nggak perempuan tidur di dalam masjid gitu ya. Nah itu hal-hal nanti yang akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua dan kita terus bisa bertalabul ilmi, mempelajari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadis yang telah banyak dituangkan oleh para ulama terkait dengan penjelasannya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, mangga silahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan di-unmute mikrofonnya. Ustaz, Ya, ini kan kalau yang paling kita sering temui itu masjid yang menjadi kuburan, Ustaz. Alasan mereka apa tuh biasanya mereka menyamakan dengan masjid masjid di Mekah ataupun di Madinah ya. Padahal seperti kita tahu di Madinah itu apa namanya itu pun udah dilapis 3 ya, maksudnya 4 apa 3 saya nggak tahu ya. Jadi ada berbatasan dan juga kuburan itu datang setelah perluasan masjid. Nah kalau ini kan kita sering temui, maaf kita sebut saja nama daerahnya, di daerah Jakarta Timur itu ada sepanjang jalan itu kuburan itu di dalam masjid ya Ustaz. Nah dan juga saya juga sering temukan di daerah perkantoran ada masjid yang dibangun di dalamnya ada kuburan. Nah kita bingung Ustaz, tempat Jumatan itu cuma tidak ada alternatif. Apakah sebaiknya kita Jumatan di masjid tersebut atau kita Jumatan di parkiran Ustaz? ya. Ini kondisi nyata yang dihadapi sama Pak Julius ya. Ada masjid tapi di dalamnya ada kuburan, ya. Atau bisa ada Jumatan tapi di parkiran itu. Nah ini kondisi-kondisi yang mana sebaiknya yang kita ambil. Apakah sholat di masjid yang memang ada kuburan di situ, apalagi kuburannya jadi tempat ziarah khusus kayaknya ya Pak Julius ya. Mungkin nggak juga Ustaz, nggak jarak khusus, tapi ada kuburan gitu. Kita nggak nyaman gitu. Kuburan. Nah, Oke, kadang ada di depan, ada di kalau belakang. kalau memang ada kuburan berarti harus kita pastikan apakah memang eh, yang lebih dulu itu makamnya atau masjidnya, ya. Nah, kalau apa namanya kalau kemudian masjidnya lebih dulu, kemudian masjidnya lebih dulu baru baru makam, nah itu yang dalam tanda kutip harus kita hindari. Tapi kalau memang perluasan sebagaimana Masjid Nabawi di mana ada makam Rasulullah SAW di situ, kemudian terjadi perluasan sehingga makam itu masuk ke dalam masjid. Nah kalau kondisinya sebagaimana Masjid Nabawi masih dibolehkan. Ya, kalau tujuan dari awal apa namanya membangun masjid karena di situ ada makam, ya, apalagi makam-makam leluhur yang dianggap punya aroma dan lain sebagainya, ini yang tidak boleh ya. Nah, kalau dalam kondisi yang pertama itu masih memungkinkan kita sholat di dalamnya. Tapi kalau yang kedua dalam hal masjid itu memang sengaja didirikan karena ada tokoh orang-orang soleh di situ, itu yang menjadi patut kita untuk hindari ya, jangan sholat di situ. Makanya kalau memang yang kedua tadi ada dan pilihan kita antara dengan parkiran yang menjadikan masjid, maka kita lebih memilih parkiran yang menjadi masjid ya. Karena di situ tidak ada makam yang memang tujuannya masjid itu ada karena di situ ada makam orang-orang solehnya gitu. Kira-kira itu Pak Julius ya. Ya Ustaz. Ada Karena bapak ya. ini Rasulullah melarang banget nih, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha masajid. Rasulullah melaknat orang yang melakukan ziarah kubur kemudian menjadikannya sebagai masjid. Gitu.
Tapi kadang-kadang udah terlanjur Ustaz, kita nggak perhatiin, tiba-tiba di samping Ustaz. Nah, kalau terlanjur kan berarti Ya. nggak tahu. Kalau nggak tahu, maafu anhu. Nggak Ya. dosa kan gitu. Hmm. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya, dipersilakan untuk mengunmute. Mungkin sembari menunggu Ustaz, saya ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Silakan, Pak. Katanya kan kita tidak boleh melakukan perniagaan di dalam masjid Ustaz. Ya, mungkin karena sekarang sedang sedang gandrung-gandrungnya orang tentang ekonomi umat, biasanya di halaman masjid. Mungkin itu masih bisa saya terima Ustaz, kan di halaman masjid bukan di dalam masjid. Tapi kan sekarang Ustaz e-commerce ini kan sudah sangat maju Ustaz. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan perdagangan dengan hanya handphone Ustaz. Nah, apakah dengan handphone itu kita juga harus memperlakukan yang sama gitu kita keluar dari masjid atau bagaimana Ustaz? Ya, ilatul hukumnya kenapa dilarang jual beli di masjid? Ya, karena emang yang namanya perdagangan itu, jual beli itu bisa menyebabkan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu kan yang namanya pasar itu tempat yang paling dibenci Allah gitu. Nah, kita kalau melakukan jual beli transaksi di dalam masjid, ya berarti itu akan memindahkan kondisi pasar itu ke dalam masjid. Nah, bagaimana kondisinya kalau kita melakukannya dengan digital, dengan aplikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau memang pas waktu-waktu itu adalah waktu-waktu kita sholat, ya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita lakukan bisa mengganggu aktivitas utama kita, ya karena tujuan pelarangan untuk transaksi di masjid itu adalah supaya tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Kalau dulu kan memang jual beli itu secara konvensional banget kan, tradisional. Kita melihat ada barang, ada uang, ada barang jual beli di dalam masjid seperti itu. Nah, makanya hal itu dilarang. Nah, kalau hal-hal seperti itu kemudian muncul lagi dengan transaksi digitalisasi yang ada, kemudian menghilangkan kekhusyuan kita di dalam ibadah, merusak suasana masjid. Nah, itu menjadi terlarang buat kita. Termasuk juga kita pakai baju yang mengandung promosi, ya. Nanti kalau teman-teman nih baik pihak sekolah, pihak perusahaan, ya kalau bikin baju yang yang bisa yang dipakai karyawannya itu minimal sebisa mungkin jangan pakai yang di punggung lah, nama atau logo atau lambang yang bisa kebaca ya. Kalau cuma logo doang tapi nggak ditahui maksudnya mungkin masih boleh. Tapi kalau ada tulisan dan lain sebagainya, ya, yang bisa menjadi sarana promosi itu yang juga masuk dalam larangan untuk berjual beli, termasuk mempromosikan. Kita lihat banyak juga orang-orang yang pakai pakai baju, pakai kaos di belakangnya membawa nama brand tertentu ya, kemudian juga mengandung ajakan untuk membeli atau masuk dalam hal promosi. Ini juga masuk dalam kategori yang tidak diperbolehkan nih. Idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'a fil masjid faqulu lahu la albahallahu tijarataka. Yang Allah perintahkan kalau kita melihat ada orang yang melakukan promosi, jual beli di masjid dan lain sebagainya, maka doakan tidak akan pernah barokah, tidak akan pernah untung. Gitu. Kan kita nggak mau perusahaan kita didoakan orang nggak untung. Kita juga nggak mau kalau tempat kita bekerja kemudian didoakan tidak mendapatkan keberkahan. Gitu. Makanya jangan menggunakan atribut-atribut yang bisa menyebabkan di situ ada sarana promosi. Ya. Dan itu juga mengganggu kekhusyuan tuh. Kalau dalam bab kemarin terkait dengan masalah al-hasu 'alal khusyu' ya,
ajakan ataupun seruan untuk melakukan ibadah dengan khusyuk, salah satu yang mengganggu adalah tulisan atau gambar-gambar yang ada di punggung kita pada saat sholat. Ibu-ibu juga kalau beli mukena ya, jangan yang gambar-gambar ataupun yang desain-desainnya mengandung orang untuk apa ya, untuk tidak khusyuk, itu dihindari. Terutama anak-anak nih, mungkin cucu-cucunya Pak Haji Sujangi ya, kalau emang ada cucu. Nah itu biasanya anak-anak kan kalau ke masjid demen banget tuh, ada motif-motif Batman, Superman gitu kan di baju, di mukena ya. Kalau yang perempuan kan Barbie dan lain sebagainya. Kalau yang laki-laki suka bawa sejadahnya atau kain sarungnya tuh gambarnya Superman, Batman, apalagi tuh pura-pura ninja dan lain sebagainya. Nah ini juga bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat gitu ya. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah kan pernah ketika beliau mendapatkan kain dipasang sebagai hordeng di rumah beliau, dan Rasulullah SAW sholat ternyata melihat itu ada hordeng bergambar gambar-gambarnya. Kemudian ditanya, ya Aisyah itu punya siapa? Punya saya ya Rasulullah gitu. Dicopot dong gitu. Nah kemudian dicopot oleh Aisyah, kemudian gambar itu dibagi dua gitu. Ya, tadinya ada gambar makhluk hidup sempurna, oleh Sayyidah Aisyah disobek ya, disobek dibagi dua, kemudian tetap dipakai oleh beliau gitu ya. Tapi bukan sebagai hordeng lagi, sebagai alat yang lain, sebagai taplak meja dan lain sebagainya. Nah ini menandakan ketika dia dijadikan hordeng terlihat pada saat sholat dan mengganggu khusyuan. Begitu juga dengan gambar di sejadah ya, dengan gambar di mukena, di kain sarung anak-anak dan lain sebagainya. Kalau itu bisa mengganggu kekhusyuan, sebaiknya tidak dipakai. Dan kalaupun kita milihkan untuk anak-anak ya, sholat motif-motifnya itu ya jangan yang bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang dewasa yang sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Mungkin belum ada Ustaz. Insya Allah Bapak Ibu yang di sini nggak ada yang pernah ini kan ya, nggak ada yang pernah datang ke kuburan lalu minta-minta, nggak ada kan ya. Mudah-mudahan nggak ada lah gitu ya. Karena banyak sekali orang dengan dalih ziarah ke makam ulama, ke makam tokoh-tokoh dan lain sebagainya ya, tapi kemudian malah kesyirikan yang dilakukan di kuburan-kuburan itu. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita ya, karena tujuan kita ziarah kubur itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuat rasa takut ya, dzikrul maut ya, karena kita datang ke makam. Kalau sekarang kuburan tuh nggak ditakut lagi, udah dihias, sudah kayak kamar pengantin dan lain sebagainya, dikubahin bagus-bagus ya. Nah ini yang dilarang oleh baginda Nabi SAW ya. Makam itu cukup dengan tanah yang ada. Kalau mau ditinggikan ya ditinggikan seperlunya sebagai tanda ya, sebagai tanda. Kenapa kalau nggak ditandain juga kita dosa nginjek makam gitu kan. Orang yang berdiri, yang duduk di atas makam itu sama dengan dia berdiri dan duduk di atas bara api neraka. Nah, gimana taunya? Taunya kan kalau ada tandanya, oh ini makam ditinggikan dan sebagainya. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau kalau ke pemakaman tuh ada pemakaman yang rata sama sekali nggak ada tandanya, itu kita nggak ngira kalau itu makam gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perhatian kita, kalau misalnya tidak ditinggikan, tolong dikasih tanda juga kalau itu sebagai makam, sehingga kita bisa menandai dan ketika lewat situ tidak menginjak-injak atau bahkan tidak duduk di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di kajian berikutnya Ustadz mungkin ada akan lebih banyak pertanyaan karena hadis-hadisnya kan baru sebagian yang disampaikan.
Baik, kita nanti pekan depan masih ngebahas ini ya, terkait dengan larangan dan perintah di dalam masjid gitu. Pekan depan atau mau bulan depan aja Ustaz? Bulan depan, bukan depan pekan ya. Di bulan depan berikutnya. Silakan Ustaz. Baik, kita tutup taklim kita dengan mengucapkan hamdalah, kemudian doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.